Beri itu padaku. Kenapa lama banget sampai sini? Di mana semua orang? Mereka semua sudah mati. Eddie Palmer Jr., semua orang dari The Club OC sudah diseret ke aula utama. Hanya ruang privat di depan yang belum digeledah. Sialan, ayo bergerak. Gelada. Cepetan. Pergi. Berbalik. Wesley Grayson. Pergi sana. Maaf soal ini, gue nggak tahu lo di sini. TAPI. Gue cuma ikutin perintah Pak Preston. Gue kesini nyari seseorang. Siapa yang lo cari? Lo. Nggak tahu? Seseorang namanya Cara Whitman. Si orang pembunuh bayaran. Siapa yang mati? Menurut lo, siapa di sini? Yang kelihatan kayak pembunuh bayaran? Hack Grayson. Kalau lo, Serahin aja cewek itu ke gue, kita beres. lo berani banget minta barang gue? Pergi sana. Lo bukan orang yang gue cari. Bicara. Siapa yang ngirim lo ke sini? Hack Grayson. Eddie Palmer tenggelam tadi malam. Barang-barangnya juga hilang. Jaga dia. Dia tidak bisa bicara. Tunggu. Tuan Grayson. Kalau kamu tidak mau mati, pergi dari sini. Wesley Grayson. Ketua Lyons memanggilmu. Dia ingin kamu datang. Wesley Grayson. Kamu memang seperti yang digosipkan. Kamu memang punya kelemahan untuk orang bisu. Sebenarnya apa yang terjadi? Catch Alliance. Cara ayahku meninggal, sangat mengerikan. Tolong, kamu harus membelanya. Orang itu membunuh lebih dari 100. Saudara di kru kita. Catch Alliance. Aku cuma keluar sebentar, beberapa saat saja. Waktu kembali, ayahku sudah mengambang di kolam. Aku tidak sempat melawan bajingan itu. Dia menghilang dariku. Tadi malam, aku bawa 200 orang, menyisir seluruh kota. Tapi anak sialan ini, menghilang tepat di bawah. Idanku, pasti ada pengkhianat di antara kita. Tentu saja ada pengkhianat. Wesley Grayson. Kudengar kamu ada di Nocturne Lounge tadi malam. Pembunuh bayaran ITU. Menghilang di dekat Nocturne Lounge. Itu tempat terakhir dia terlihat. Jadi kamu tahu aku ada di Nocturne Lounge tadi malam. Bagaimana mungkin aku bisa berada di Batu C pada waktu yang sama dan membunuh Tuan Palmer? Kamu tidak perlu pergi sendiri. Kamu bisa saja menyuap kru Cara Whitman untuk melakukannya. Bukti? Untuk apa aku butuh bukti? Semua orang di sini tahu. Alasan sebenarnya kamu kembali. Quelle obéis-tu, qu'attaquant pas d'accu? Mengapa aku kembali? Kamu kembali karena Kakak. Kakeknya yang mendirikan perkumpulan naga hitam. Kakeknya lah yang membawaku masuk ke perkumpulan. Menurut jabatan, kamu harus memanggilnya Tuan Grayson. Iya. Sekarang, prioritas utama kita adalah mengurus pemakaman Tuan Palmer dengan baik. Lalu tangkap pembunuh bayaran ITU, Cara Whitman.
Balas dendam untuk Tuan Palmer Jr. Ketua Lions. Ada kabar. Pembunuh bayaran itu, Kara Whitman. Menyebar kabar di jalanan. Bilang dia akan membunuh. 3 anggota Dewan Perkumpulan Naga Hitam. Target berikutnya besok malam adalah Tuan Preston. Ayah. Selalu berlagak seperti kelinci kecil yang tak berdaya. Dia benar-benar bikin kesal. Dia aja nggak bisa bicara. Nggak gampang buat dia dapat kerja di night venue ini. Iya, nggak gampang banget. Tapi lihat. Bukannya dia cuma mau nyari orang kaya? Dia cuma pura-pura aja. Maksudnya, dia tahu nggak siapa dirinya, dia pikir dia siapa. Sih? Hei, dengar belum? Tuan Preston pesen tempat ini buat semalam suntuk. Wesley Grayson yang datang. Wesley Grayson yang mana? Ada berapa sih Wesley Grayson di Harbor City? Dulu, seluruh Harbor City basikali ngikutin keluarganya. Itu dia. Si bisu kecil. Si bisu kecil. Wesley Grayson. Acaranya mau mulai. kamu tuli. Atau buta? Cepat bersihkan itu, Untuck Tuan Grayson. Mamanya si Grayson kecil, cuma seorang bisu. Kasihan banget ya. Dengan muka kayak gitu, kamu pikir bisa goda Wesley Grayson? Nggak mungkin. Hari ini ulang tahun ayahku, Tuan Preston Perusia, 50 tahun. Kalau kau tidak seharusnya ada di sini, pergilah. Apa yang kau lihat? Pergi. Boss, anak buah Tuan Preston sudah mengunci dengan ketat Nocturne Lounge malam ini. Apa kau pikir wanita pembunuh itu, Cara Whitman, akan muncul? Terakhir kali, Tuan Palmer terbunuh di wilayahnya sendiri. Kalau ada masalah besar malam ini, mungkin kita harus menghindar. Apapun yang ditakdirkan terjadi akan terjadi. Bagaimanapun juga tidak bisa dihindari. Mending kita antar si tua itu pergi. Tapi pembunuh itu agak menarik. Jilaranmu, Preston. Wesley, Banyak sekali cewek cantik di sini, berbagai bentuk dan ukuran. Dan kau bilang pilih satupun? Tuan Preston adalah bintang malam ini, selama dia senang. Hanya itu yang penting. Aduh, kalau Ketua Lions tahu aku tidak menjagamu, aku akan dalam masalah. Begini, aku akan menjodohkanmu dengan seseorang. Ya? Pelayan ITU. Tetap di sini. Lihat ini, ayahku menemukan sesuatu yang sangat langka. Dia seorang bisu. Si bisu kecil. Cepat, ke sana. Pergi ke Wesley Grayson. Berdiri di sampingnya. Oh.
Jadi, aku dengar. Saat cara Whitman bersuara, suaranya tidak seperti orang lain. Apa bedanya? Sepertinya kita harus tanya Wesley Grayson soal itu. Benar kan? Jadi, Wesley Grayson, kau tidak suka cara Whitman? AO. Bicara. Berteriak. Teriak. Teriak. Dia tidak akan berteriak. Karena dia belum cukup puas. Begitu dia puas, barulah dia bersuara. Ahahaha. Hey, Aku penasaran seperti apa suara si bisu saat dia terangsang. Aku belum pernah mendengarnya. hey, Lanjutkan, lanjutkan. hahaha. Enak. Teriak. Biar aku coba rasakan. Seperti apa cara Whitman. Ayah. Bukan aku. Dia sudah bekerja di sini bersamaku selama bertahun-tahun. Tidak ada alasan dia mencoba meracuni Tuan Preston. Dia juga tidak akan berani. Ryan. Aku lihat gadis bisu tadi. Mais ma séquence est tu que, en BA. Bicara. Siapa yang menyuruhmu membunuh ayahku? Bicara. Kamu mau bicara atau tidak? Masih pura-pura, ya? Karena kamu suka sekali, Chaim. Aku akan bantu kamu tetap seperti itu. Wesley Grayson, beraninya kau mengacungkan senjata padaku. Le Pascandia. Ryan Preston. Jadi, menurutmu pisau kamu lebih cepat? Atau pistol saya lebih cepat? Wesley Grayson, Wesley Grayson. Sepertinya Wesley Grayson punya hubungan yang cukup rumit dengan Black Dragon Society. Hidup orang ini bisa bertahan untuk sementara. Saya tidak akan membiarkan ini berlalu hari ini. Gadis bisu itu, dia dicurigai membunuh TN Preston. Mungkin kita sebaiknya tidak ikut campur. Kamu sudah menyelamatkannya. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Kalau tidak, jika Ryan Preston membuat keributan, akan sulit menjelaskannya kepada Ketua Lions. Itu mereka. Berhenti. Bos, Ambil mobilnya. Aduh. Kenapa kamu tidak berteriak? Saya tidak ingin kamu khawatir. Berteriaklah. Berteriaklah. Saya baik-baik saja. Sama sekali tidak sakit. Tidak ada yang peduli apakah itu menyakitimu atau tidak. Saya menyelamatkanmu. Tapi hanya karena saya tidak ingin mereka menggunakanmu untuk mengejar saya, menjebak saya untuk itu. Bukan seperti saya melakukannya hanya untukmu.
Kenapa kamu masih bekerja? Die Nocturne Lounge? Apakah kamu terlibat dalam kematian? TN. Palmer dan TN. Preston? Si bisu kecil. Dia orang baik. Aku ingin mendengar suaramu. Waktu ibuku masih hidup, hal yang paling dia inginkan juga adalah mendengar suaraku. Semua ini adalah informasi rahasia Black Dragon Society. Ini sangat penting bagi kami. Tuan Grayson, saya sudah ambil berkas lengkap si bisu kecil dari klinik telinga. Telingganya sebenarnya bisa mendengar, tapi adaptornya tidak murah. Mungkin itu sebabnya dia bekerja di Nocturne Lounge. Berapa harganya? 500.000. Pesanannya butuh waktu berapa lama? Sekitar sebulan. Aku ingin mendengar suaramu. Bayar ekstra. Percepat pesanannya. Dia sudah mesak perangkap. Tapi kenapa aku tidak merasa senang? Jam segini, kenapa si bisu kecil tidak ada di kamarnya? Kalau dia melihatku sekarang, berdiri di luar ruang belajar, dia pasti akan curiga. Si bisu kecil. Si bisu kecil, kamu kenapa? Sepertinya lukanya terinfeksi. Dia demam. Begini saja, di kota Harbor ini, ayahku bisa melakukan apa saja. Dan tidak ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Julian Foster Jr., putra satu-satunya wakil presiden The Chamber di kota Harbor. Berdasarkan data yang kamu curi, langkah selanjutnya Wesley Grayson adalah mencari kerjasama dengan keluarga Foster. Cari cara untuk mengadu domba mereka. Biarkan mereka saling menghancurkan. Nona Shaw. Kamu suka? Tuan Muda Grayson bertanya, suka APA? Pesta ini? Atau kamu?
Kamu ngapain? Tuan Muda Grayson. Siapa wanita ITU? Wanita baru. Dia terlalu cantik untuk terjebak di sini masak-memasak. Hei, Nona. Kemari. Ayo minum sama aku, Tuan Muda. Kamu tuli ya? Gak dengar? Julian, dia itu bisu. Hahaha, bisu? Ya, hahaha. Wah, ini pertama kalinya aku melihat orang bisu yang kayak gini. Ada apa? Julian. Kamu suka tipe kayak gini? Belum pernah main dengan yang kayak gini. Hahaha. Hei Nona, kalau kamu mau nemenin aku semalaman, penghasilanmu dalam satu malam bisa lebih dari setahun masak di sini. Kamu berani memukulku? Kalau aku tidak memukulmu, bagaimana lagi supaya jadi seru? Wesley. Tantemu keterlaluan banget. Kau, wanita. Kau nggak tahu kapan harus berhenti. Ya, tangkap dia untukku. Berhenti berpura-pura denganku. Kau tahu siapa aku? Hah? Kau bahkan gak kenal Julian Foster Jr.? Kau benar-benar gak tahu diri. Oh, kau terluka? Biar kulihat, lukanya parah? Masih mencoba bersikap polos, ya? Lepaskan bajunya. Siapa kau? Wesley, cuma seorang tante. Tuan Grayson, sedang apa? Di wilayah Seiya. Mengganggu orang-orang Seiya. Apa maksudmu sekarang? Berapa harga untuk wanita ini? Aku mau beli dia. Aku mau beli dia. Oh ya? Sebut harganya. 10 juta. 100 juta. Apa? Kamu minta 100 juta untuk wanita bisu ini? Tuan Grayson, kamu bercanda? Dia bernilai 100 juta? Kamu cari masalah denganku? Kamu tahu siapa ayahku? Dan siapa ayahmu? Kamu. Kalau bukan karena Nona Sao menyuruhku ke sini, aku tidak akan datang sama sekali. Kamu siapa sih? Tuan Grayson, Julian Foster Jr., demi aku. Mari kita semua tenang. Dia cuma pendatang baru di Harbor City yang panas kepala, belum tahu aturan. Hari ini, karena Nona Sao, aku maafkan. Lain kali, kalau si cowok ganteng itu ada, jangan ajak aku lagi. Ayo pergi. Julian Foster Jr. itu memang agak pemarah. Nanti aku coba bicara dengannya untukmu. Bukannya kamu masih mau pakai pelabuhan mereka? Tuan Foster, Anda baik-baik saja? Ah. Kamu siapa sih? Kamu tahu nggak siapa aku? Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu bakal menyesal. Sam Callahan. Julian Foster Jr. adalah satu-satunya putra keluarga Foster. Siapapun yang melakukan ini sudah keterlaluan banget. Bukan aku yang melakukannya.
Waktu aku sampai di sana sama anak buahku, dia udah dalam kondisi kayak gitu. Sepertinya Julian Foster Jr. udah bikin kesal banyak orang di Harbor City. Ya, Wesley Grayson, kamu tahu siapa ayahku, kan? Memperlakukan aku seperti ini. Percayalah, kamu bakal menyesal. Julian Foster Jr. Point. Kalau bukan karena orang-orangku datang tepat waktu, kamu udah bisa mati dipukuli, sama siapapun yang melakukan ini padamu. Saat ini, aku baru aja nyelamatin nyawamu. Jadi sebaiknya kamu tunjukin sedikit rasa terima kasih. Sam Callahan. Apakah ini Bapak Foster? Ada sesuatu yang terjadi pada putra Bapak. Jadi ternyata kamu yang memanggilku. Juan Foster. Akhirnya kamu datang juga. Silakan du Duc. Di mana anakku? Tuan Foster, duduklah, mari kita bicara. Oka, kamu tahu siapa aku? Kamu bahkan berani mengganggu anakku. Tuan Foster dari kamar dagang kota pelabuhan. Bisnisnya dibangun dari transportasi. Dulu, ayahmu bekerja sama dengan nenek Florence untuk memulai. Anak tunggal, Julian Foster Jr. Dimanja sejak kecil, selalu sombong dan nekat. Bahkan mematahkan kaki teman sekelasnya waktu sekolah. Lalu pergi ke rumah anak itu untuk membuat masalah. Lalu kamu menggunakan kekuatanmu di kota pelabuhan untuk mendorong teman sekelas itu melompat dari gedung. Itu kamu? Julian Foster. Karena kamu tahu siapa aku. Apakah kamu tahu bahwa hanya dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu lenyap dari kota pelabuhan? Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Serahkan anakku. Bagaimana kalau aku menolak? Nenek Florence, Kirim seseorang ke sini sekarang juga. Ada sedikit masalah di sini. Yang perlu ditangani. Baik. Oka, Kamu mati. Tuan Barrett. Syukurlah kamu datang. Di mana si brengsek yang menggertak Julian? Itu dia. Si anak nakal itu. Dia menggikat Julian. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Tuan Barrett, suruh anakku kita berkeaksepat. Urusi brengsek ini. Damn. Bapak Barrett. Apa yang baru saja kamu katakan? Sudah kukatakan untuk diam. Wesley Grayson. Apa yang Anda lakukan di sini, Pak? Wah, kebetulan sekali ya. Serius? Apa yang terjadi? Aku sungguh tidak bisa bantu soal ini. Ayo, Bapak Barrett, kamu bahkan takut padanya? Siapa sebenarnya dia? Marganya Grayson. ITU Wesley. Aku sudah melihat rekaman pengawasannya. Biasanya, Kamu biasanya membiarkan Julian lolos dengan terlalu bebas. Itulah sebabnya dia berurusan dengan orang yang salah. Jadi, apa yang akan terjadi pada Julian? Dia anak satu-satunya saya. Kau tahu. Baiklah, baiklah. Jangan terlihat begitu khawatir. Aku sudah mengenalnya sejak kecil. Tidak mungkin aku tidak ikut campur. Ini yang akan kulakukan. Aku akan turun tangan dan coba jadi penengah. Bantu kamu selesaikan kekekawan ini. Wesley Grayson. Lihat ini, Pak. Terima kasih telah mengampuni saya. Bagus sekali.
Hampir saja. Wesley Grayson. Kalau kau tahu, si bisu kecil sudah membohongimu selama ini, apa kau akan kecewa? Sakit? Jangan khawatir. Di pesta tadi, sudah ada yang memastikan. Orang-orang yang menindasmu mendapat balasan yang setimpal, bahkan 2 kali lipat. Si bisu kecil. Bucaniac ou un Jean Mandangar Suaraku? Si bisu kecil. Ayo, cobalah. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Sekarang kau bisa dengar suaraku? Kau tidak enak badan? Ko. Bisa dengar suaraku? MHM. Wesley Grayson. Seberapa besar kebaikan yang kau tunjukkan pada si bisu kecil saat ini? Yang benar-benar tulus. Dan seberapa besar yang palsu? Wanita ini. Wesley Grayson mengejarku dengan senjata, karena dia. Wesley. Apa Ryan Preston? Sedang membicarakan dia? Ya. Kamu dengar itu? Dia mengakuinya. Aku juga tidak akan menyangkalnya. Kalau harus mengulanginya lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Catch Alliance. Anda dengar itu, kan? Lihat betapa sombongnya dia. Dia sama sekali tidak menganggapmu. Serius. Qui tua Lyon? Sejak Tuan Palmer meninggal, semua orang bilang aku menyewa jagoan untuk membunuhnya. Sekarang Tuan Preston juga sudah tiada. Aku ada di sana saat itu. Ryan Preston tidak punya bukti apapun, tapi dia tetap mencurigaiku. Dia tidak berani mendatangiku. Jadi dia malah menyiksa seorang gadis bisu. Kalau dia benar-benar sampai, memukulinya sampai mati. Siapa yang bisa kubawa untuk membuktikan aku tidak bersalah? Jadi, Ryan. Apa kamu punya bukti? Saat ini belum. Tapi caranya dia begitu kesal, karena gadis bisu itu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Cudengar, beberapa waktu lalu, dia membelikannya alat bantu dengar. Aku tidak percaya, Wesley Grayson. Tidak mungkin repot-repot melakukan itu untuk orang seperti itu. Lucu sekali. Dia kan bisu. Kalau aku tidak membelikannya alat bantu dengar, untuk siapa lagi? Untukmu? Hahaha. Ada hal lain, kalau belum ada bukti sekarang. Lupakan saja, tapi orang ini, dia kejam. Dia memukuli anak satu-satunya keluarga Foster, sampai koma. Tidak hanya itu. Untuk gadis bisu itu, dia menahan seseorang. Lalu memaksa mengambil alih operasi dermaga keluarga Foster. Sekarang dia juga mengejarku. Ini keterlaluan. Wesley, Epier ini Semua benar? Qui tua Lyon? Di pesta malam itu, aku memang punya sedikit konflik dengan Julian Foster Jr., tapi bukan aku yang memukulinya. Justru sebaliknya, aku yang menyelamatkan nyawanya. Kalau anak buahku tidak datang tepat waktu, dia pasti sudah mati dipukuli oleh orang lain itu. Sam Callahan. Qui tua Lia? Rekaman pengawasannya agak jauh, jadi wajah orangnya tidak terlalu jelas. Tapi bisa dilihat. Orang yang menyerang Julian Foster Jr. kabur panik sebelum Sam Callahan dan timnya tiba.
Wesley. NAK. Kamu baru kembali sebentar. Kamu harus coba lebih. Renda Hattie. Betul. Kamu pikir ini masih Harbor City? 20 tahun lalu, kamu seharusnya tidak kembali. Kalau Ketua Lyons tidak melindungimu selama ini bertahun-tahun, Kamu sudah mati ratusan kali. Kalau aku tahu, kematian ayahku ada hubungannya denganmu, aku bersumpah akan. Kakak. Wesley Grayson, rupanya kamu sama sepertiku, berjuang sendirian. Di medan perangmu sendiri. Ketua Lyons. Mungkin Anda yang harus memutuskan. dari apa yang Hudengar. semua ini dipicu oleh gadis bisu itu. Kalau begitu, cambuk gadis bisu itu 20 kali agar Wesley bisa belajar. Telegerin. Untuk operasi dermaga, biarkan dia yang kelola dulu. Kalau kerjanya tidak bagus, kita ambil kembali saja. Dean Barnett. Ambilkan cambukku. Aku tidak takut. Cambuk milik Ketua Lyons itu. Setelah 20 cambukan, wanita ini pasti mati. Hahaha. Wesley Grayson. Apa hatimu sakit melihatnya? Dean Barnett tidak boleh menyelesaikan 20 cambukan itu. Ryan Preston. Bicara soal wanita. Hudengar. Dulu, ibumu juga dulunya dari klub malam. Kan? Codib Sarkan Olay Seoran Wanita. HI. Ketua Lyons. Wesley Grayson sepertinya tidak yakin. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku yang melanjutkan. Sisa cambukannya sendiri. Untuk menghormati ayahku yang di surga. Tiga. Empat. 5. 6. Aku, cara Whitman, selalu tangguh. Kalau aku tidak mati hari ini, sebentar lagi, akan tiba. Jiller New. Berapa lama lagi? Tuan Wesley, kita hampir sampai. Si bisu kecil. Si bisu kecil. Jangan tertidur. Bangun. Ayo. Ini bukan waktunya tidur. Wesley Grayson. Orang bilang kau anak manja. Suka main-main. Banyak wanita. Tergila-gila padamu. Tapi melihat kekhawatiran di wajahmu sekarang, rasanya cukup tulus. Si bisu kecil. Un gars à Riini, Segala Yang Koalami. Suatu hari nanti. Akan Kubala, c'est un palme. Siapa yang suruh kamu utak-atik itu? Kata dokter. Lukanya hampir sembuh. Memang gak nyaman banget. Tapi apapun yang kamu lakukan, jangan digaruk. Nanti jadi berbekas. Ini salep khusus impor. Bisa bantu redakan sakitnya. Biar aku yang olesin. Jangan bergerak. Kamu kan sekarang sudah bisa dengar. Tapi belum juga ngomong sama aku. Aku tahu kamu nggak, dari lahir udah kayak gini. Kamu nyalahin aku? Sakit? Tau. Nanti. Rasanya bakal 100 kali lebih sakit dari ini. Takut? Kalau takut. Minggir sana dan jangan dekat-dekat. Kembalikan. ITU. Hey. Mereka, apa katamu? Kembalikan. Hey. Mereka.
Si bisous. Un gars bec-bec se mua. Yang kamu alami hari ini. Suatu hari nanti. Aku akan balade en dame que mereka. Un tuk se mua ini. Si bisous. Kamu tahu nggak apa yang kamu ucapkan? Sudah banyak cewek yang mendekatiku. Mereka semua punya alasan masing-masing. Terus kamu? Kamu tahu yang paling kubenci di hidup ini? Aku benci kalau ada yang bohong sama aku. Si bisous. Kalau sampai aku tahu kamu bohong sama aku. Wesley Grayson, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Wesley Grayson, aku terlihat cantik? YK. Benarkah? Hal yang kuminta kamu tangani. Bagaimana perkembangannya? Masalah itu tidak mudah ditangani. Orang itu, dia punya kebiasaan yang cukup aneh. Seberapa aneh yang kita bicarakan? Ya, itu sangat aneh. Wesley Grayson, aku takut. Camus takut? Kalau begitu, akan kusuruh Sam Callahan mengantarmu pulang. Sekarang? Ini kunci mobilnya. Pastikan kamu mengantar Nona Sophia pulang dengan selamat. Dia takut. Ayo pergi, Nona Sophia. Dia mengalami berbagai kesulitan untuk mendapatkan ini. Orang yang ingin Sophia hubungi pasti punya semacam rahasia. Si bisu kecil. Kamu mimpi buruk lagi, kan? Petir nggak serem. Yang serem itu orang-orang. Kalau hatimu? Serem gak? Ganti. Bawa grup berikutnya. Ini orangnya Wesley Grayson, yang mau dia kenal. Wesley Grayson, asisten rumah tanggamu udah datang. Kenapa dia di sini? Aku yang suruh dia datang. Kenapa lu suruh dia datang? Bukannya lu mau deketin Emer Henderson? Dia nggak suka sama sosialita yang norak gitu. APA? Maksud lu, kayak yang desas-desasan? Cewek bisu ini, Wesley Grayson, lu nggak bisa lepasin dia? Masa sih? Aku cuma khawatir dia bisu, jadi nggak bisa melayani dengan baik. Percaya aja sama aku. Mr. Henderson, suka banget sama tipe kayak gini. Kenapa lu panggil aku ke sini? Kalau lu jagain temenku dengan baik,
Aku bakal seneng banget. Siapa namamu? Tuan Henderson, meski sekarang dia pakai alat bantu dengar, pendengarannya masih kurang bagus. Dia tidak bisa mendengar. Ya, namanya cara. Dia bisu. Orang bisu itu hebat. Iya, jadi bisu itu luar biasa. Tuan Henderson. Aku baru di sini. Merupakan suatu kehormatan. Bertemu dengan Anda. Jangan khawatir, Wesley Grayson. Mulai sekarang di Harbor City, aku akan mendukungmu. Kalau ada masalah apapun, langsung bicara padaku saja. Baiklah. Ai Greco, Tuan Henderson. Ada APA? Kamu tidak tahu, aku alergi anggur? Maaf, aku tidak tahu. Kamu tidak marah padaku, kan? Tentu saja tidak. Kamu sudah banyak membantuku. Tuan Henderson. Kuharap Anda menyukai. Hadiah dariku. Wesley, Aku sangat menyukainya. Baiklah, Tuan Henderson. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Baik, sampai jumpa lagi. Tolong. Tolong. Ah! Kamu mau apa? Pilih satu. Ini apa? Aku bilang pilih satu. Pemilik jepit rambut ini, suaranya sangat nyaring, kedengarannya cukup bagus. Kurang lebih kalian berdua mirip. Kalau aku pencet kuat-kuat, aku bisa mencekik kalian berdua. Jadi kamu benar-benar orang gila. Kenapa kamu tidak berteriak? Katanya kalau gadis bisu berteriak, suaranya luar biasa. Wanita benar-benar bisa menjerit. Kau akan menyesal karena ini. masih berani macam-macam sama aku? Orang seperti kamu, cuma pantas jadi mainanku. Teriak. Ayo, teriak untukku. Lakukan, teriak. Siapa itu? Akhirnya, kamu datang. Wesley Temanku. Wesley Temanku. Sedang apa kau? Tuan Henderson. Sudah kukatakan. Kita akan bertemu lagi setelah rapat. Lalu sekarang kau, sedang apa? Tuan Henderson. Aku meminjamkan orangku karena baik hati. Bahkan aku sendiri tak ingin menyentuhnya. Tapi kau malah memperlakukannya seperti ini. Jadis qu'attaquant, Apayonko a Rapkandarikus et 40.
Cuma si gadis bisu itu yang tidak tahu diri. Aku cuma ikut campur sedikit untuk membantu mengajarinya pelajaran. Pernaka Kidongar, Kobole Mangajarinia Pelajaran? Dia kumasirang wanita. Kan, Wesley, temanku. Kau memperlakukanku seperti ini. Hanya karena seorang wanita? Tidakkah kau pikir itu berlebihan? Sam Callahan. Dia bukan orang jahat. Baiklah, baiklah. Dia bukan orang jahat. Baiklah. Sekarang kau tahu salahmu? Dulu, aku juga pernah bekerja untuk Tuan Preston. Apakah perlu sampai segitunya? Kokuma. Anak buah Preston. Itu saja. Sekarang bosmu sudah mati. Jadi kenapa kau masih berlagak di depanku? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengganggunya. Aku salah. Aku bisa bayar. Aku akan bayar uang. Oke? Uang? Uang recehmu itu tidak ada nilainya bagiku. Lalu apa yang kau mau? Aku mau buku catatan Tuan Preston. Ryan Preston yang pegang bukunya. Aku juga tidak memilikinya di sini. Kamu baik-baik saja? Little Mute. Orang yang benar-benar kuat. Tidak perlu. Mengertakkan gigi dan menunjukkan taring. Tapi jujur, aku akhirnya melihat sedikit keteguhan dan semangat juang dalam dirimu. Oak. Vince Anderson. Meskipun kau, Bajingan Percutuk. entah bagaimana, hidup masih memberimu ingatan fotografis. Katakan padaku, dengan buku catatan sepenting ini, jatuh ke tanganku. Kalau Ryan Preston tahu. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Tapi jujur, aku tidak pernah berencana melakukan apapun dengan buku catatan itu. Tuan Preston mungkin masih punya akal sehat. Tapi Ryan Preston benar-benar masalah. Wesley Grayson. Aku tahu aku berbuat salah. Mulai sekarang, aku akan bekerja untukmu, melakukan apapun yang kau katakan. Kumohon, aku memohon padamu untuk menyelamatkanku. Wesley Grayson. Baiklah. Kita sudah meluapkan cukup amarah. Dia pembenar. Dia yang membunuh gadis-gadis itu. Dia pembenar. Pembenar. Little Mute. Kau semakin lancar bicara sekarang. Kita tidak bisa melepaskannya. Vince Anderson. Ingat ini. Nyawamu. Hanya terselamatkan karena aku. Terima kasih, Wesley Grayson. Terima kasih. Dengan buku besar ini, kita bisa buktikan berapa banyak yang dikorupsi Tuan Preston dari Batose selama bertahun-tahun. Dia bahkan mulai menjual orang. Dulu waktu kakekku pertama kali mendirikan perkumpulan, dia buat satu aturan. J'entends Pernaka rien tout. Dari uang yang tidak bermoral atau tidak adil. Tuan Preston langgar kode kamar, jadi Aula Naga Satu perlu menyerahkannya. Tuan Muda, bagaimana dengan Finje Henderson? Orang itu sampah. Tapi dia, Berguna. biarkan dia hidup dulu. Lihat apakah kita bisa manfaatkan. Dia un tuk kentunggon kita. Kau mau biarkan bajingan itu hidup? Lebih baik kau minta izinku dulu, dan lihat apakah sang penegak setuju. Bagaimanapun juga, sampah seperti dia nggak bisa bikin masalah besar.
Siapa kau? Oh kau. Memangnya, nggak boleh aku? Kau nggak pakai alat bantu dengar. Jadi kau nggak bisu. Mana para gadis itu? Apa yang kau taruh di airku? Hah? Mana Pemilik? Perhiasan ITU? Aku nggak tahu. Sumpah, aku nggak tahu. Vince Henderson. Laki-laki. Mati di usia 42. Dan bahkan sebelum mati, dia menyiksa dan membunuh 8 gadis muda yang tak bersalah. Yang termuda. Baru 12 tahun. Kau ini siapa sebenarnya? Aku di sini untuk mengantarmu, bertemu para korbanmu, dan minta maaf. Sekarang ini, aku kerja untuk Wesley Grayson. Kalau kau ganggu aku, dia nggak akan membiarkanmu. Kau pikir aku takut sama dia? Oh ya, kau kira aku gadis bisunya? Ya, pendiri perkumpulan naga hitam, dan cucu langsung dari Tuan Yan. Di kota pelabuhan. Membunuh seseorang, semudah menginjak semut. Perkumpulan naga hitam. Apa itu yang sama, yang terus memburuku? Mencarimu? Kau ini siapa sebenarnya? Seseorang yang sudah setengah kaki di liang kubur. Nggak apa-apa ku beritahu. Dengarkan baik-baik. Tantenya di sini. Bernama Cara Whitman. Hahaha. Masa sih, itu nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin kamu itu, asasin nomor 1. Cara Whitman. Kenapa enggak? Di matamu, wanita cuma pantas, jadi mainanmu kan? Kamu menyiksa mereka. Menyiksa mereka. Kamu nggak pantas disebut manusia. Udah, jangan bercanda. Cepat kasih aku penawarnya. Aku bisa melupakan yang sudah-sudah. Aduh. Aku salah. Aku mohon jangan sakiti aku. Kamu salah? Apa gadis-gadis itu pernah memohon padamu untuk melepaskan mereka? Terus kenapa kamu tetap menyakiti mereka? Aduh. Aku salah. Aku sumpah nggak akan mengulanginya lagi. Aku bisa kasih kamu uang. Aku punya uang. Banyak uang. Aduh. Yuan? Yang kamu butuhkan itu bertobat. Menyesali kenapa kamu nggak pernah melepaskan mereka. Aduh, aku salah. Aku akan kasih kamu segalanya. Aku bisa kasih kamu apapun yang kamu mau. Aduh. Untuk sampah sepertimu, cuma ada satu hal yang menarik minatku. Apa? Kamu mau apa? Aku akan kasih. Yaitu nyawamu. Kamu cuma seorang pembunuh. Hahaha. Terus apa bedanya? Kamu sama aku? Aku nggak pernah membunuh untuk bersenang-senang. Satu-satunya orang yang kubunuh adalah mereka yang sudah nggak bisa diselamatkan. Ini bahaya. Ini penyergapan. Cara Whitman. Oh Cara Whitman. Akhirnya kamu muncul juga. Lepaskan topengnya. Kamu sudah bersusah payah begini. Basmio, mungkin tidak. Cuma mau mayat. Cara Whitman pasti tidak akan. Menyerah semudah itu. Sam Callahan. Wesley Grayson. Jangan bergerak. Kalau kau bergerak, kebunuh dia. Keterampilan yang mengesankan. Kau juga. Aku lengah. Lakukan apa katanya. Serahkan senjatanya. Tidak takut. Kubawa mobil ini nabrak dan kita mati berdua? Aku tidak takut pisau. Tapi kalian, Tuan Grayson. Niawama,
Jauh lebih berharga daripada nyawaku. Kalau aku mati bersamamu, aku tidak pergi apa. Kita mau kemana? Terus saja lurus. Katanya. Kak Bai tingginya 8 kaki, sangat kuat. Tapi kamu tidak terlihat seperti itu. Pisau yang dibuat untuk membunuh, tidak perlu serang yang mewah. Jangan banyak omong. Kamu bilang kamu adalah pisau. Dan pisau hanya alat yang disewa. Kamu juga bisa bekerja untukku. Aku bayar dengan sangat baik. Berhentikan mobil. Wah, kamu mengikatnya terlalu kencang. Aku bisa membuatnya lebih kencang lagi jika kamu mau. Itu tidak perlu. Kamu baru memeriksaku sekarang? Sedikit terlambat untuk itu, bukan? Belum terlambat. Aqueous. Aku mau air. Sudah kukatakan aku haus. Aku mau air. Kamu tidak berencana membiarkan sandaramu Mati qui aux Andicini. Quand? Kamu membunuh 2 anggota Dewan Black Dragon Society berturut-turut. Kamu tidak bisa tinggal di Harbor City setelah itu. Bekerjalah untukku saja. Aku memperlakukan orang-orangku dengan baik. Tahu? Kenapa tidak? Aku punya 3 aturan. Jangan sakiti wanita atau anak-anak. Jangan bunuh yang 5. Jangan pernah lakukan hal yang tidak terhormat. Jawab aku. Wah, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata adalah pahlawan yang satria. Ada nasihat untukku? Jadilah orang baik. Kalau tidak, uangmu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Pak Wesley, apa Bapak baik-baik saja? Kenapa lama sekali baru sampai? Jalan masuknya terhalang batu dan pasir. Jadi aku agak tertahan. Pambunu Bayaran itu Montbericu, Kezanyang Persisama. Rasanya persis seperti si bisu kecil. Kara Whitman. Kamu. Vince Anderson, Sudamati. Akhirnya doa kita dikabulkan Tuhan. Kamu tahu dia mati bagaimana? Dia dibunuh oleh pembunuh bayaran nomor 1, Cara Whitman yang menyingkirkannya. Kematiannya sangat brutal. Memang pantas dia dapat itu. Orang-orang di luar semua bilang, pembunuhan ini, sang pembunuh bayaran terbaik dari divisi ketiga Black Dragon Society, Kara Whitman, adalah pria besar berotot. Bukan begitu? Itu tidak benar. Dia itu perempuan. Auranya beda banget. Kamu melukai aku di sini. Kalau begitu, biar aku coba di tempat lain. Aku ingat. Dia ingin pisau yang bagus. Luar biasa. Kamu terluka.
Nggak apa-apa. Kamu berdarah. Camus Kawatir sama aku? Kamu sama seperti mereka jahat. Jadi, kamu kasihan sama aku? Aku tanya kamu sesuatu. Aku ambil kotak P3K. Si bisu kecil. Jawab aku. Walaupun kamu agak brengsek, Teru? aku tetap nggak mau kamu terluka. Kuma leherku. Nggak perlu. Kamu nggak akan periksa dengan teliti. Jadi gimana kamu tahu? Tu m'as le RQ? Aku lihat waktu kamu buka bajumu. Wesley Grayson. Sepanjang malam. Dia sama sekali tidak keluar dari kamarnya? Ya, Hack Grayson. Untung aku sudah meretas sistem pengawasannya dari tadi. Mau cari kesalahanku? Wesley Grayson, kamu harus berusaha lebih keras. Kali ini, kalau bukan karena Grayson menemukan buku besar itu, Tuan Preston melakukan banyak hal yang melanggar aturan The Chamber. Siapa tahu sampai kapan dia akan menyembunyikannya dariku? Setidaknya, sekarang dia sudah mati. Tuan Preston sudah tiada. Tapi anaknya masih hidup. Menurut aturan The Chamber, dia harus menyerahkan kewenangan cabang. Wesley Grayson, kalian berdua, sejak kapan mulai bekerja sama? Kakak. Catch Alliance. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis ayahku. Setiap catatan di buku besar itu jelas. Ryan Preston. Tapi semuanya dicatat atas nama ayahmu. Sekarang dia sudah mati. Beberapa hal tidak bisa kamu pertahankan. Lepaskan saja saat waktunya tiba. Kalau begitu, kita ikuti aturan The Chamber. Jadi, siapa yang berhak memimpin cabang? Aku. Pak Preston baru saja meninggal. Sekarang kekuasaan bergeser dan semua berebut kendali. Ada begitu banyak saudara di cabang ini. Bagaimana mungkin mereka mau menerima kamu? Ini tetap cabang dari perkumpulan naga hitam. Kalau bicara seperti itu, apa kamu berencana memisahkan diri dan bertindak sendiri? Tentu saja tidak. Jangan khawatirkan. Bisnis macam apa yang dijalani Pak Preston semasa hidupnya? Itu bukan rahasia. Dia memberikan semua yang dia miliki. Dia bekerja untuk perkumpulan naga hitam seumur hidupnya. Cabang ini tidak akan ada tanpa dia. Dan sekarang, ada kabar burung di luar bahwa Wesley Grayson menyewa orang untuk membunuh Pak Preston. Pembunuhnya bahkan belum tertangkap. Kamu benar-benar mau dia duduk di posisi pimpinan? Bagaimana mungkin anak buah yang lain bisa menghormati itu? Itu memang masalah yang serius. Itu benar-benar masalah? Mudah diatasi. Qui tu à Lyon? Panda Patmu?
Saudara-saudara bergabung karena satu hal. Apakah ada penghasilan yang stabil? Apakah mereka bisa berdiri tegak? Cara Pak Preston menghasilkan uang. Tapi dia merahasiakan semuanya, selalu melakukan transaksi gelap. Bahkan jika aturan perkumpulan tidak menangkapnya. Pada akhirnya, zaman akan membuatnya usang. Tapi yang ingin kulakukan. Bucan du Duc, dit à ta Semua. Bisnis yang tidak bisa kita tunjukkan di bawah terang. Aku ingin mengambil 20 tahun terakhir reputasi kriminal, perkumpulan naga hitam, dan membersihkannya. Arbor City Entertainment Center. Tidak pernah tentang kekerasan dan kekacauan. Ini bisnis yang sah, industri hiburan berizin, transparan. Saudara-saudara. Kenakan jas, pakai dasi, negosiasi bisnis nyata. Tanda Tangani Contract, Kumpulkan Dividend. Itula Wuju dari Raza Orma. Apakah kalian pernah memikirkan? Apa yang ditantuo les amanini? Mem. Ini soal legalitas, soal skala, soal membangun bisnis yang tidak ada, yang bisa disalahkan. Dulu, semua tentang perebutan wilayah. Sekarang tentang pangsa pasar. Dulu, kita mengandalkan apa? Piso. Senjata api. Sekarang, ini tentang otak. Jika kalian mengikutiku mulai sekarang, tidak hanya akan ada lebih banyak rekrutan, kita akan 10 kali lebih besar dari saat Pak Preston yang memimpin. Berjalan di jalan, orang akan memanggilmu, bos. Bukan memandangi kita dari belakang dan berbisik. Preman. Tuan-tuan. Ini adalah cara kalian benar-benar mengikuti zaman. Mengerti? Ini. Mereka datang dari mana? Dulu aku sering dibully. Mulai sekarang, tidak ada yang berani ganggu kamu lagi. Orang-orang yang pernah sakiti kamu. Akan kubu Amerika Semua. Bersujud di kakimu. Oak. Aku tunggu kamu tepat di janjimu. Wesley Grayson, akhirnya kamu datang menemuiku. Aku. Camus. Kemarilah, yang lain keluar. Wesley Grayson. Diam. Wesley Grayson. Wesley Grayson. Bos yang harus kamu temani malam ini. Adaladia. Wesley Grayson. Camus Berkanda. Bucania Diapambantu. Dirumamu. Wesley Grayson, kamu mau apa? Kamu pikir, mungkin tamparan ini belum cukup buat kamu, ya? Wesley Grayson. Apa pernah aku berbuat salah, sampai kamu tersinggung? Kamu tidak menyinggungku. Kamu menyinggung dia. Terakhir kali, dia yang mendorong Ryan Preston untuk memotong lidahmu. Kalau kamu tidak bisa kendalikan ucapanmu. Kuraza lidamu, agak tidak perlu. Bantu dia memotongnya. Cara, Mafkan Aku. Cara, apanya cara? Panggil Ibu Whitman. Si bisu. Kamu tidak ingin lagi didikte orang, kan? Mereka berkomplot dengan Tuan Anderson. Semua gadis yang hilang sebelumnya. Mereka semua terlibat. Bucan Camille. Bucan Camille. Si bisu. Gadis-gadis itu tidak bisa lagi bersuara. Mereka tidak bisa dapat keadilan sekarang. Bukannya kamu selalu sedih memikirkan mereka? Sekarang kamu bisa benar-benar berbuat sesuatu untuk mereka. Maafkan saya, Ibu Whitman. Kumohon, kasihanilah, lepaskan aku, kumohon. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah.
Pergi. Pergi. Maaf. Aku minta maaf. Aku tidak mau permintaan maafmu. Aku ingin kamu hidup seperti dia. Kuat dan tangguh. Jujur aja, aku tahu. Favoritmu itu anggur. Lagi nunggu kabar pentingnya? Si bisu kecil. Kok wajahmu pucat banget? Ambilin HP-ku dong. Ambilin HP gue, dong. Sam Callahan. Ada kabar soal si pembunuh bayaran itu. Transfer 100.000 ke rekening ini sekarang juga. Jangan-jangan orang ini mau nipu? Udah gue cek, ini rekening di kota pelabuhan. Kalau ada yang berani coba nipu gue, berarti dia lagi nyari mati. Oh. Siap-siap aja. Si bisu kecil. Lagi nyari apa? Lepar NIH. Cuma nyari camilan. Lapar? Gimana kalau gue suruh Ibu Waters? Atau mungkin kamu yang masakin gue? Cuma sekali ini aja. Tolong dong. Ya sudah, baiklah. Gue ada waktu. Kayaknya ada yang gak beres nih. Kamu nggak boleh lepaskan dia. Si bisu kecil. Aigreko. Sudah lama sekali tidak melakukan ini. Kamu beruntung malam ini, coba saja. Kalau identitasku terbongkar, salah satu dari kita harus mati malam ini. Si bisu kecil. Si bisu kecil. Baiklah, ya. Aku perlu keluar sebentar. Sudah larut sekali, mau kemana? Kamu tahu nggak, pembunuh yang bernama Cara Whitman itu? Ada yang menangkapnya. Aku akan ke sana untuk membeli kebebasannya sekarang. Dia tertangkap? YK. Tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali setelah urusan ini selesai.
Ada apa? Benci kalau aku pergi? Aku takut. Tolong jangan pergi ya. Camus t'accuse pas? Gimana kalau begini? Aku akan minta Buaters datang menemanimu. Tidak, aku tidak mau itu. Aku mau kamu tinggal sama aku. Ayo, jadi anak baik. Accuse la Jiurus Sesuatu Yang Ponting Sekaran. Aku nggak bisa terganggu. Kamu juga tahu. Si pembunuh bayaran ini benar-benar mengacaukan semuanya buatku. Aku harus menemukannya, bagaimanapun caranya. Aku punya firasat buruk. Jangan khawatir. Gak akan ada apa-apa sama aku. MHM. Baiklah kalau begitu. Ayo ikut aku naik mobil. Si bisu kecil. Kunci pintu mobilnya begitu aku pergi. Tunggu aku di sini. Jangan pergi ke mana-mana. Ngerti? Berbahaya buatmu di luar sendirian. Tapi membawamu lebih berbahaya lagi. Ayo, jadi anak baik. Tunggu aku di sini. Wesley Grayson, kamu benar-benar datang sendirian. Mana Kara Whitman? Dan mana uangnya? Bawa mereka keluar. Itu cara Whitman. Betul. Jadi gimana kalian bisa menangkapnya? Orang ini pasti pembunuh nomor 1 di kota Harbor. Kami mengerahkan semua yang kami punya untuk menjatuhkannya. Kami kehilangan banyak orang dalam prosesnya. Wesley Grayson, Wesley Grayson, Wesley Grayson, 10 juta yang kamu tawarkan itu sepadan. Ya, setiap sennya. Benarkah? Jadi hari ini, aku, Cara Whitman, jatuh ke tangan kalian. Kurasa aku memang kurang beruntung. Sudah larut, langsung saja kita urus bisnisnya. Bicara. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Tidak ada yang mengirim kami. Kalau kamu tidak bicara, aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu mau bicara atau tidak? Aku membunuh seseorang. Jangan t'accuse. Aku akan mendukungmu. Menurut aturan The Chamber, bersihkan rumah ini. Pergi sebelum Wesley, Grayson muncul. Kamu tertidur. Siapa kamu? Kunci the Dock. Dan bandara untukku. Kalau dia benar-benar kabur, akan timbul masalah yang tak ada habisnya. Sudah ada yang menanganinya. Aku hanya khawatir. Nenek Florence mungkin membantunya. Menilena pergi diam-diam. Sudah kuduga, si tua licik itu tidak akan menyerahkan Ryan Preston dengan mudah.
Mimpi buruk lagi? Aha, Jean Gantakut. Aku di sini bersamamu. Apapun itu, kita bicara besok saja. Wesley, ada sesuatu yang terjadi. Apa yaitu? Mungkin sebaiknya kamu turun dan lihat sendiri. pasti ada sesuatu yang mendesak. Kamu harus pergi memeriksanya. Aku akan menunggumu di sini. Baiklah. Apakah kamera keamanan menangkap sesuatu? Tidak ada yang tertangkap kamera. Itu dia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wesley Grayson, apa kamu benar-benar pikir bisa menghadapi Little Mute? Apa kamu butuh bantuanku? Aku akan menanganinya sendiri. Ini formulir aplikasi Harbor City Chamber, termasuk surat rekomendasi dari Tuan Sao. Ada kabar dari Ibu Florence? Ada kabar dari pihaknya? Ryan Preston Hylong. Dia membuat keributan di mana-mana tentang hal itu. Kamu tidak tahan dengan siapapun dari kelompok lama. Dia terus-menerus merongrong kamu. Baru beberapa hari yang lalu, orang-orang dari pihaknya membuat masalah di beberapa tempat kita. Haruskah kita minta Ketua Lions turun tangan dalam hal ini? Tidak perlu. Binatang buas selalu berjuang. C'est Belomakir. Selain itu, Nona Shaw menelepon untuk mengundangmu makan malam besok. Dia benar-benar membantuku. Aku pasti harus menunjukkan rasa terima kasih padanya. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertunangan dengan Nona Sao? Madeline Camille, dia selalu tahu pikiran sendiri, bahkan sejak kecil. Begitu dia memutuskan suka pada seseorang, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya tentang itu. Itulah yang kusuka darinya. Dia tegas. Kamu sangat sibuk dengan pekerjaan. Biarkan kami menangani pesta pertunangan penatan di pihak kami. Mulai sekarang, aku menyerahkan segala hal tentang diriku kepada Madeline. Kamu bilang begitu? Tentu saja, seolah-olah aku akan ingkar janji. Malam ini. Apakah kita mengharapkan tamu penting? Benar. Benar. Itu Ibu Baptis Madeline. Untuk makan malam keluarga malam ini, dia harus hadir. Kami baru saja membicarakanmu. Benarkah? Nenek Florence, biar saya perkenalkan. Ini Wesley Grayson, tunangan Madeline Shaw. Tak perlu perkenalan. Wesley, dia sudah seperti teman lama saya. Betul sekali. Kalian seharusnya saling kenal. Yau sebelum kami kenal. Kakek Wesley adalah salah satu pendiri perkumpulan naga hitam. Dan juga, dia adalah guru almarhum suami saya. Jadi ini benar-benar Ikatan keluarga di atas ikatan keluarga. Nenek Florence, silakan duduk. Henry Walsh. Aku pasti sudah mulai tua. Apa yang baru saja kau katakan? Wesley itu tunangan Madeline?
Kami mengundang nenek hari ini, untuk acara ini. Oh, tidak. Ini sepertinya tidak benar. Maksudmu apa? Aku ingat. Wesley selalu ada seseorang di sisinya. Apa aku salah orang? Siapa? Nenek Florence? APA nenek yakin tidak keliru? Mungkin aku bingung dengan hal lain. Tapi yang ini, itu kan hal yang besar. Aku tak mungkin salah ingat. Wesley, Apa yang terjadi di sini? Nenek Florence bilang kau punya orang dekat. Siapa itu? Pasti ada salah paham. Mana mungkin salah paham? Dengar, Wesley adalah orang yang sangat setia. Dulu, si bisu kecil itu menerima 20 cambukan dari Ketua Lions untuknya. Kalian tidak sadar, cambukan legendaris Ketua Lions 20 kali cukup untuk membunuh seseorang. Tapi dia selamat. Dan dia baik-baik saja sekarang. Tinggal di rumah Wesley. Jadi apa cerita sebenarnya tentang Wesley? Jelaskan padaku. Memang ada si bisu kecil yang tinggal di rumahku. Tapi nenek Florence, nenek keliru. Si bisu kecil tidak punya hubungan khusus denganku. Dia hanya bagian dari staf kebersihan di rumahku. Benarkah? Lalu kenapa aku terus mendengar? Kau membawanya kemana-mana? Itu tidak terdengar, seperti hanya seorang asisten rumah tangga. Wesley Grayson. Apa yang sedang terjadi di sini? Wanita ini sama sekali tidak terlihat. Seperti pembantu rumah tangga yang katamu dulu. Kalau bukan karena foto-foto ini, seluruh keluarga kami sudah pasti jadi bahan tertawaanmu. Ibu. Mau bilang apa lagi? Di luar sana dia berlagak seperti playboy sejati. Dan wanita-wanita yang dia ajak main jauh lebih banyak dari sekadar Little Mute. Kalau menurutku, lebih baik kita pertimbangkan ulang rencana pernikahan Madeline Shaw. Itu. Maaf sudah membuatmu khawatir, Nenek Florence. Aku akui, aku memang punya Reputasie tertentu di luar sana. Tapi itu semua terkait urusan bisnis. Dan semua itu terjadi sebelum aku bersama Madeline. Dia tahu. Persis apa yang Terjadi. benar, kan? Ya. Aku tahu semuanya. Wesley selalu jujur padaku. Karena kamu sudah tahu, dan kamu menerimanya. Ibumu hanya berharap kamu tidak membiarkan dirimu terzalimi dalam pernikahanmu sendiri. Ibu, aku mencintai Wesley. Aku tidak akan menikah dengan orang lain seumur hidupku. Anak baptisku layak mendapatkan yang lebih baik, tidak boleh disakiti. Aku tidak peduli apa hubungan Little Mute ini denganmu sebelum matahari terbit besok. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Harbor City. Kalau tidak, kamu bisa lupakan saja dapat bantuan dari keluarga Shaw. Aku akan urus ini. Aku janji, Paman, Bibi, dan Madeline akan mendapat penjelasan yang layak. Sudah tidak apa-apa sekarang. Kamu mimpi buruk lagi? Mimpi buruk seperti apa? Aku bermimpi kamu tidak menginginkanku lagi. Aku sudah minta Sam Callahan transfer uang ke rekeningmu. Seharusnya cukup untuk kamu hidup nyaman di luar negeri seumur hidup. Ini seharusnya cukup untuk menebus apa yang aku utang padamu. Kenapa? Aku tidak mau orang yang tidak berguna berada di sekitarku. Aku bisa berguna. Aku bisa belajar. Aku bisa lakukan apapun yang kau butuhkan.
Bawa dia pergi. Kara Whitman. Ini semua hanya sandiwara. Tapi kenapa kali ini rasanya seperti Pada Haidai? Kenapa? Aku tidak mau orang yang tidak berguna berada di sekitarku. Itu si bodoh itu. Sayang. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu sudah tiba. Si bisu kecil ini memang luar biasa. Julian Foster Jr., menurutmu apa yang akan dilakukan Wesley Grayson kalau dia tahu si bisu kecil akhirnya jatuh ke tangan kita? Dia masih sibuk. Dia masih sibuk berusaha menikahi keluarga Sau saat ini. Nona Saulah yang memberitahuku di mana si bisu kecil akan berada. Nona Sau bilang, kita harus benar-benar kasih pelajaran padanya. Julian Foster Jr., silakan duluan, kalau sudah selesai, baru giliran kami. Julian Foster Jr., ayo. Sayang, kalau kami sudah selesai, kami akan buang kamu ke laut jadi makanan ikan. Tirap. Wesley Grayson. Sepertinya taruhanku benar lagi. Wesley Grayson, kamu cuma orang bisu biasa, tidak takut TN Sau tahu, dan mengusirmu dari keluarga? TN Shaw? Bukan apa-apa. Ayah, tolong aku, tolong. Wesley Grayson, kau sedang apa? Maksudmu Julian Foster Jr.? Dia yang menghasut orang untuk buat masalah. Aku tangkap dia langsung di tempat. Ada rekaman CCTV yang membuktikannya. Oh, iya. Aku tidak cuma punya rekaman kejadian ini. Aku juga menemukan beberapa video yang menarik. Diponcel Julian Foster Jr. Tuan Shaw. Mungkin Anda ingin melihatnya? Wesley Grayson, kau yang menjebakku. Video-video ini ditemukan di ponsel Julian Foster Jr. sans diri. Kalau ada yang menjebakmu, itu dia, bukan aku. Kalau begitu, ini akan sulit ditangani. Kalau video-video skandal dan menjijikan ini bocor keluar. The Chamber, keluarga Sau dan keluarga Foster, semua akan menghadapi kecaman besar. Jadi daripada itu terjadi, karena sekarang aku juga bagian dari The Chamber, aku dengan senang hati membantu Tuan Shaw dan Tuan Foster keluar dari masalah ini. Nak, aku masih duduk di sini. Aku yang membangun The Chamber dari nol. Kau pikir bisa begitu saja merebutnya? Jelaskan alasannya. Ya, mungkin Anda yang membangun The Chamber. Tapi dulu uangnya dari mana? Itu uang dari Black Dragon Society. Itu uang dari keluargaku, Grayson. Kalian mengambil uangku. Mendirikan The Chamber, Mangazé Harbor City. Berdagang barang, mengaku sebagai kaum elit. Dan menghabiskan hari dengan kemewahan, berbuat sesukamu. Sekarang, yang kulakukan hanya mengambil kembali apa yang kalian hutang, tidak lebih. Jadi itu sebabnya. Semua yang terjadi antara kau dan Madeline kami. Hanya Sandiwara? Memangnya? Kau pikir itu sungguhan? Sayang sekali. Aku mengikuti semua aturan. The Chamber dan Ketua Lyons sendiri yang menyetujuiku. Bahkan jika kau ingin mengambil kembali The Chamber, kau butuh tanda tangan Ketua Lyons. Tidak mungkin.
Bagaimana kau mendapatkan tongkat kepala naga? Semuanya sudah ada dalam rencana Anda, Tuan Grayson. Si bisu kecil. Mafkan Aku. Tongkat berkepala naga ini. Sejak awal memang sudah jadi masalah pelik. Sejak aku mengambil alihnya. Aku sudah mulai berhitung. Alasan aku menyuruhmu pergi. Juga adalah langkah dalam permainan ini, bukan karena dirimu. Keluarga Shaw dan Foster, sejak awal memang orangnya Nenek Florence. Orang-orang itu, kota U. Mereka akan menjilat pada siapapun yang punya kekuatan. Awalnya aku mau biarkan mereka. Pakai lagi sebentar. Tapi mereka malah menyerang Q. Dan itu terjadi justru sekarang. Gerombolan ini, mereka benar-benar menganggap remeh diri sendiri. Tapi sebenarnya, aku sekalian saja libatkan mereka. C'est les séquences muahurusant dans Nenek Florence Secaligus. Aku akan gunakan nama buruk keluarga-keluarga ini untuk memberi peringatan pada semua orang. Siapa Panyong Berani Makam-Makam Dangan orang Wesley Grayson. Harus mati. Aku akan ajakmu ke suatu tempat. Nyalakan mobil. "18 tahun. Akhirnya, dengan alasan yang benar, aku bisa mengambil kembali tongkatnya sebagai cucu dari Tuan Grayson. Awalnya kukira butuh setidaknya 3 tahun. Tapi dia membuatku bisa mendapatkan kembali milikku dengan cepat. Si bisu kesil, kota U? Ada semacam kekuatan pada orang itu. Seperti pisau yang tumbuh hati. Demi kehormatan leluhurku, aku sudah memainkan permainan ini selama 18 tahun penuh. Tapi semua yang sudah kurencanakan dan kukhawatirkan setengah hidupku, sama sekali tak bernilai. Di matanya, ternyata benar-benar ada orang di dunia ini yang tak peduli berapa nilai sesuatu. Hanya apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Yang dia inginkan adalah keadilan di luar papan ini. Sangat disayangkan kalau tidak punya orang seperti itu sebagai teman. Kalau dia temanmu, sekarang ini, dia pasti ada di sini, menyaksikan kajianmu. Apa yang akan kau lakukan? Ya, tentu saja, saatnya minum yang beneran. Apa? Si bisu kecil, kamu cemburu? Tentu saja aku cemburu. Dia? Aku nggak bisa dibandingin sama dia. Barang yang berguna cuma alat. Kamu nggak butuh itu. Camus. Miliku. Selamat, Butte Wesley Grayson. Atas perolehan tongkat kepala naga. Bulldogs, di hari yang besar dan bahagia ini, ikut kita saudara-saudara, minum-minum ya? Air putih aja cukup. Liat Marika. Pasangan muda yang mesra banget. Ngeliat mereka. Bikin Hadaku Gregeton. Aku jadi pengen punya hubungan juga. Bener banget. Wesley. Ay Greco.
Sam Callahan di mana? Dia ada urusan, biarin aja dia urus. Kepala ikannya dateng. Minuman kepala ikan. Wesley Grayson. Oke. Jangan terlalu kaku. Oh, terusin aja. Ayo, ayo. Tuangin Wesley lagi. Habiskin. Suasana malam ini agak aneh. Grayson. Awas. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Alat bantu dengarmu jatuh. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Biar aku bawa kamu keluar dari sini. Si bisu kecil. Jean Gantakut. Aku di sini untukmu. Kalau aku bersamamu, aku tidak takut apa-apa. Oke. Sudah kuduga, si bisu kecilku tidak akan pernah mengkhianatiku. Jangan khawatir. Di keluarga Grayson, kami punya jiwa pendendam. Tapi Camille Bucampanchcu. Tungu Aku di sini. Si bisu kecil. Camus Takut mati. Jangan khawatir. Kita tidak akan mati. Si bisu kecil. Kamu tidak pakai alat bantu dengar. Kok sekarang bisa bicara? Bukannya kamu bilang, suatu hari, kamu ingin duduk bersamaku, minum-minum dan ngobrol tentang hidup? Kali ini, kamu yang traktir. Ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Carl Whitman. Semuanya merindukanmu. Sampaikan salamku untuk semua orang. Kamu tidak ikut aku pulang? Aku ingin berteman. Pedang kami hanya Dihunus Demiketelin. Kalau dia temanmu, pedang ini akan melindunginya. Kalau dia musuh kami, pedang ini akan menebasnya. Wesley Grayson, maaf aku terlambat. Ini semua ulahmu, Wesley Grayson. Apa kau lupa kalau aku? Wesley Grayson, bisa bertarung? Tadi aku. Keren nggak? Kamu luar biasa. Aku suka banget.